Hai teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya di Web3 Space. Channel ini akan membahas semua tentang dunia Web3 sebagai ekosistem masa depan. Oke, tidak berlama-lama, yang pertama saya akan menjelaskan tentang salah satu project di tahun 2024 ini. Salah satu project Web3 yang sangat potensial menurut saya karena banyaknya use case dan yang mungkin diadopsi oleh masyarakat luas, mass adoption sebagai pengganti dari Web2. Oke, nama project ini adalah Hashtag Space dan website resminya adalah di hashtag.org. Teman-teman bisa langsung menelusuri lebih detail di official websitenya di hashtag.org. Dan project ini berjalan di dalam jaringan Optimism Layer 2. Tentu perlu teman-teman ketahui bahwa ada blockchain di layer 1 native layer dan kemudian ada di blockchain layer 2, salah satunya Ethereum yang berjalan di atas Optimism, yang berjalan di atas Ethereum. Dan ini adalah kontraknya, teman-teman bisa cek di website di Optimism Network etherscan.io. Nah, ini adalah salah satu project yang akan mengangkat tema Web3 yang akan menggantikan domain name seperti yang kita tahu di Web2 sekarang ada .com, teman-teman tahu, .net, .org, seperti google.com, amazon.com, detik.com, dan semuanya yang berjalan di Web2. Dan ini akan menggunakan Web3 sebagai domain baru, namanya Decentralized Hashtag Name untuk Web3 marketing, website, wallet, and more. Jadi berbagai fitur akan muncul di dalam ekosistem hashtag space ini. Oke, nextnya kita bisa lihat bagaimana mendapatkan pendapatan di Web3 atau di Web3. Jadi teman-teman bisa bayangkan jika Google dan Icon share 100% dari 1,3 triliun per tahunnya di dalam penerimaan dari user base-nya. Jadi seperti teman-teman tahu, teman-teman bisa berlangganan website dengan membeli domain per tahun dengan membayar sekian dolar. Teman-teman pasti tahu yang sebagai blogger, jadi ada pembelian domain, ada hosting, dan lain sebagainya. Nah, tentu yang sekarang ini semuanya dikontrol oleh ICANN. ICANN ini adalah sebuah organisasi yang tersentral yang mengatur tentang DNS, Domain Name Server. Mungkin teman-teman tahu, ada yang udah tahu, ada yang belum. Domain Name Server, jadi kita pesan domain. Nah, yang mengatur domain ini, tentang pembayaran ini adalah ICANN. Nah, ICANN ini adalah sebuah organisasi tersentral yang mengatur tentang DNS ini. Jadi punya kontrol penuh terhadap domain teman-teman. Jadi teman-teman menyewa ya, intinya bukan membeli domain sebenarnya, menyewa. Jadi ICANN ini bisa men-take down atau ketika teman-teman, karena ini tersentral, ketika teman-teman tidak membayar
atau sudah lewat dari jangka renewalnya, bisa kapan aja bisa men-take down ini. Dan ini bukan milik teman-teman, teman-teman hanya menyewa. Dan kemudian tentang Google, kita tahu bahwa uh, search engine Google adalah yang terbesar saat ini, dan berbagai market Google, pendapatan Google dari iklan dan sebagainya di Web 2 itu bagaimana semuanya akan beralih ke space di Web 3. Nah, teman-teman bagi yang tertarik bisa langsung berselancar ke official websitenya, dan saya hanya akan akan memperkenalkan tentang project ini. Oke, bagaimana cara join di space ini? Hanya ada 4 langkah yang perlu teman-teman lakukan. Yang pertama adalah mendapatkan wallet dan a domain name. Jadi mendapatkan wallet ini sebagai akun. Kalau teman-teman biasanya di Web2 itu ada Gmail sebagai akun Google, Gmail dan email misalnya dan sebagainya, itu akun-akun yang dikontrol oleh central organization. Tapi wallet ini adalah web wallet di blockchain. Contohnya wallet Ethereum, jadi menggunakan private key. Jadi kalau teman-teman udah pernah belajar blockchain atau mengetahui tentang cryptocurrency, mengetahui tentang wallet, mungkin teman-teman udah ada bayangan. Kalau yang belum bisa cari tahu, nanti saya juga akan menjelaskan di next video bagaimana untuk mendapatkan get wallet di MetaMask, kemudian untuk login sebagai akunnya di Web3 dan menggunakan jaringan Optimism. Kemudian membeli domain name ini bukan hal yang wajib ya. Jadi teman-teman bisa langsung membuka DApps-nya. Contohnya ini nih, launch DApps. Nah, di atas ini launch DApps ini, teman-teman bisa klik. Nah, ini adalah page untuk Web3-nya. Nah, di sini teman-teman bisa login dengan berbagai platform seperti MetaMask yang paling populer. Nah, teman-teman bisa create account dan lain sebagainya. Nanti saya akan jelaskan di video yang berikutnya secara detail step by step. Oke, back kembali lagi ke hashtag.org. Oke, kita akan bahas satu persatu. Kita akan lanjut dari step yang pertama, get wallet and domain name. Kemudian step kedua adalah install activate browser. Jadi kalau teman-teman udah login, get wallet name dan login, teman-teman bisa activate browser plugin. Ini tujuannya nanti untuk staking. Jadi teman-teman bisa mendapatkan reward dari token hash space yang teman-teman stake di situ dari hasil penjualan domain. Nanti akan saya bahas lebih lanjut di video-video berikutnya. Kemudian yang ketiga, teman-teman bisa buy some space ini space token yang tadi saya sudah jelaskan, bisa kita stake untuk mendapatkan reward. Jadi ketika wallet teman-teman sudah terkoneksi, teman-teman dapat secara leluasa memanage hashtag teman-teman seperti domain, kemudian untuk melakukan staking dan lain-lain sebagainya. Setelah itu teman-teman bisa mengeksplor semua ekosistem. Karena ini masih baru, jadi belum banyak ekosistem yang available. Karena di sini masih cukup standar, belum ada berbagai fitur yang muncul. Nanti akan ada. Nah, sekarang kita akan membahas yang berikutnya, bahwa hashtag space ini akan memberikan teman-teman kebebasan atau sebuah feature di Web3, salah satunya privacy and
karena ini desentralis, jadi teman-teman bisa mendapatkan kebebasan dari censorship. Jadi di dunia web tuh kita tahu ada banyak centralized aplikasi ya, seperti Facebook, Instagram, sosial media lainnya. Itu kan di kontrol secara sentral, dan itu benar-benar perusahaan akan mempunyai kontrol penuh terhadap channel teman-teman, dan bisa men-take down kapanpun, bisa menghapus kapanpun sesukanya. Jadi di Web3 ini, di Web3 space ini, teman-teman akan lebih bebas untuk menyuarakan, seperti kebebasan untuk mendapatkan informasi, kemudian kebebasan untuk berbicara, kemudian kebebasan dari censorship, kemudian kebebasan untuk melakukan marketing dan lain sebagainya. Nah, nanti kita bisa bahas lebih lanjut tentang ini satu persatu. Kemudian fitur yang ada di Web3, dan ini sangat menarik menurut saya, salah satunya adalah Web3 social feature. Jadi Space akan meningkatkan fitur sosial. Jadi seperti dreaming, hashbang messaging, airdrop, and takeover secure by Space coin in Web3. Nah, ini dreaming ini akan menyediakan sebuah platform streaming yang aman, terus kemudian scalable online meeting, dan collaboration di Web3. Jadi bisa online meeting sebagai pengganti seperti Zoom, Google Meet, terus streaming bisa menggantikan sebagai YouTube yang kita sedang lihat di sini. Nanti akan masuk ke dalam ekosistem hashtag Space ini. Kemudian hashbang message adalah sistem pesan yang akan memperkuat user untuk mengset biaya dari pesan-pesan yang masuk, dan mengontrol inbox teman-teman by yourself. Artinya mengontrol inbox kita sendiri oleh kita. Artinya apa? Jadi kalau kita misalnya mempunyai Google Gmail, Google Mail, terus yang mengkontrol benar-benar dari pihak Google, termasuk kita tidak bisa mengset biaya misalnya agar mengurangi spam yang masuk. Kita bisa mengsetting biaya sesuai yang kita inginkan atau menghilangkan biaya, itu tergantung dari kita, dan kita mempunyai kontrol penuh terhadap perpesanan kita seperti email kita. Kemudian hashtag airdrop ini airdrop yang diambil dari penalti karena withdrawal reward yang terlalu awal. Nah, ini teman-teman akan tahu nantinya. Saya mungkin akan menjelaskan di video-video berikutnya tentang hal ini. Kemudian tentang hashtag sale dan lain sebagainya. Kemudian hashtag takeover. Jadi hashtag takeover itu akan mengklaim your domain and watch sebagai every social media mention redirect to your target URL with hashtag takeover. Nah, ini akan saya bahas di video-video selanjutnya. Oke, selanjutnya teman-teman bisa melihat, membaca artikel-artikel yang ada di blog ini, yang saya pikir sangat menarik, dan mungkin yang nantinya akan saya jelaskan setiap artikel di blog, di setiap artikel di video tersendiri yang lebih detail, agar teman-teman tahu use case-nya, terus visi misinya seperti apa. Oke, saya pikir saya cukupkan video kali ini, dan stay tune terus, dan sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Terima kasih.